Alright everybody, stand down. That little bit is messing with your mind. You're stronger than her, you're smarter than her. You are Bruce Banner. Dimension Fury Banner. From the back, Dick Book Banner. Veronica, give me a hand. Saat ini, pengaruh media televisi terhadap teruna semakin besar. Teknologi semakin canggih dan intensitasnya juga semakin tinggi. Dalam seminggu, seseorang bisa menghabiskan waktu sekitar 170 jam untuk menonton TV. Apa yang mereka pelajari? Mereka belajar bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Mereka juga belajar untuk duduk di rumah dan menonton TV dibandingkan dengan keluar untuk bermain dan berolahraga. Faktanya, anak merupakan kelompok pemirsa yang paling rawan terhadap dampak negatif siaran televisi. Yang kedua, pada tahun 2002 data menunjukkan bahwa jumlah jam anak Indonesia menonton TV adalah 30-35 jam per minggunya, atau sekitar 1.500 sampai 1.800 jam per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jam belajar mereka di sekolah yang tidak sampai 1.000 jam per tahunnya. Yang ketiga, acara televisi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, aman, hati-hati, dan tidak aman untuk anak. Acara yang aman tidak mengandung kekerasan, seks, dan mistis. Acara ini aman karena ceritanya sederhana dan mudah dipahami, sehingga anak-anak boleh menonton tanpa didampingi. Acara yang hati-hati mengandung kekerasan, seks, dan mistis walaupun tidak banyak. Acara ini kurang cocok untuk anak usia remaja, maka dari itu anak remaja harus didampingi ketika menonton televisi. Acara yang tidak aman banyak mengandung unsur kekerasan, seks, dan mistis, sehingga anak-anak tidak disarankan untuk menonton acara ini. Di Indonesia sendiri ada 2 lembaga yang mengurus masalah penyiaran. Yang pertama adalah KPI, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, dan LSF, Lembaga Sensor Film. Kedua lembaga ini dibentuk berdasarkan undang-undang yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. KPI dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sedangkan LSF dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Dan ini kemudian menimbulkan perbedaan dalam sistem penilaian. Cerita yang paling hits belakangan ini adalah mengenai larangan KPI terkait sebuah film atau tayangan televisi. Pertama, gaya pria berpakaian kewanitaan. Kedua, riasan pria kewanitaan. Yang ketiga adalah bahasa tubuh pria kewanitaan, termasuk di dalamnya gaya berjalan, gaya duduk, gerak tangan, dan perilaku lainnya. Yang keempat adalah gaya pria berbicara kewanitaan. Yang kelima adalah menampilkan pembenaran gaya pria kewanitaan. Yang keenam, menampilkan sapaan terhadap pria menggunakan sebutan yang diperuntukkan untuk wanita. Yang terakhir adalah menampilkan ungkapan khas yang sering digunakan oleh kalangan pria kewanitaan.
Pengertian film secara singkat adalah karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa berupa audiovisual dan dibuat berdasarkan asas sinematografi. Fungsi lembaga sensor film adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul akibat penayangan perfilman yang tidak sesuai dengan tujuan perfilman Indonesia. Yang kedua adalah memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam perfilman di Indonesia. Yang ketiga adalah memantau apresiasi masyarakat terhadap film yang ditayangkan dan menganalisis hasilnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran atau disampaikan kepada Menteri untuk Pembangunan Perfilman di Indonesia. KPI dan LSF harus bersama-sama melakukan sinkronisasi penilaian, mengingat tantangan di masa depan akan lebih sulit. Kemajuan teknologi informasi semakin maju, sehingga KPI dan LSF juga harus bisa mengimbangkannya dengan senantiasa memperbarui sistem dan teknologi dalam rangka melindungi publik. KPI mengusulkan adanya sistem otomasi sensor film berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, mekanisme sensor dapat berjalan dengan lebih cepat. Untuk Terunas, sebaiknya kurang-kurangi waktu kalian di depan TV dan kurang-kurangi penggunaan internet. Karena yang namanya hidup akan lebih baik jika kita bersosialisasi secara langsung, bukan secara virtual. Atau nanti bahaya yang akan kalian dapat seperti ini. Gitu kan? Kak, itu harus disensor. Kategori. Yang pertama, aman. Kaget gua. Dengan action. And action. Berita yang paling hits belakangan ini. Coba play dah. Digoreng. Laku nih kayak gini. Coba ngomong. Digoreng. Coba. Kalau lagi ngomong. Enggak cuma cari fokusnya doang. Coba. Tahu? Lanjut ya kak. Pengen nyari fokusnya. Tahu bulat digoreng dadang. Suara Keki kocak lah. Suara Keki pas kata kayak apa?